Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan analisa iklan yang telah saya analisa. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung saja ke unsur intrinsik. Dari unsur intrinsik ini ada 7 poin, yaitu ada judul, tema, latar, alur, konflik, nilai, dan juga tokoh. Nah, yang pertama ada judul dan tema. Judul dari iklan ini adalah Ademin Kepala, Ademin Hati. Dan tema dari iklan ini adalah bertemakan persahabatan antara anak SMA yang menjadi content creator di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada latar terbagi menjadi 3, latar waktu, tempat, dan juga suasana. Waktunya ada di pagi hari, sore hari, dan juga malam hari. Latar tempatnya juga ada jalanan, tempat jajanan, sekolah, dan juga rumah. Latar suasana juga menyenangkan tapi mengharukan juga. Nah, ada alur. Selanjutnya ada alur, yaitu alur campuran. Alur ini kenapa saya bilang campuran? Karena diawali ketika bagian yang mereka tiba-tiba ada di acara penganugerahan Career Awards. Dan ini dilanjutkan dengan cerita proses pengalaman mereka yang terjadi pada setahun kebelakangannya. Lalu dilanjutkan dengan cerita persahabatan mereka dan bagaimana proses mereka setelah menjadi content creator hingga mencapai ke titik cerita setahun yang lagi di acara penganugerahan Creator Awards kembali, sehingga menciptakan alur yang campur. Karena ada alur maju setelah penganugerahan dan ada alur mundur ketika kembali ke acara penganugerahan kembali. Nah, ada 4 tokoh juga yang penting di sini, ada Kayla, ada Mindy, Kahana, dan masyarakat. Selanjutnya adalah konflik. Nah, konflik yang terjadi pada iklan ini adalah persahabatan antara Kayla dan Mindy yang merupakan karakter utama dalam iklan ini menjadi rusak karena adanya rahasia yang disembunyikan Kayla dari Mindy, yang membuat Mindy pun kehilangan kepercayaan terhadap Kayla dan berpikiran negatif terhadap Kayla yang ingin bersahabat dengan orang baru tanpa sepengetahuan Mindy. Hingga mereka bahkan tidak bisa membuat konten bersama lagi dan juga saling menyindir satu sama lain di sosial media. Tapi itu semua hanya ternyata kesalahpahaman antara mereka berdua yang menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk seorang Mindy, karena ininya akan menjadi hadiah sederhana dan spesial dari Kayla untuk Mindy. Yang terakhir ada nilai. Untuk unsur intrinsik ini adalah nilai yang terkandung dalam iklan ini adalah janganlah kita menghakimi seseorang tanpa mengetahui fakta sebenarnya tentang orang tersebut, apalagi merusak silaturahmi dengan orang tersayang tanpa komunikasi yang jelas dan kesabaran untuk menyelesaikan perselisihan dan kesalahpahaman yang terjadi antar sahabat. Dan pastinya merupakan hal yang positif sekali untuk kita berani meminta maaf jika kita ingin memulihkan hubungan tanpa merasa kita kalah karena meminta maaf, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik juga ada terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pencerita, dan nilai yang terkandung. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang kehidupan sosial yang terdapat pada iklan ini adalah melalui keseruan masyarakat nih dalam melakukan ibadah puasa dengan penuh takjil. Ini menjadikan ini sebagai budaya yang memberikan nilai positif dalam mengantarkan masyarakat dalam berbagai sektor, baik dari ekonomi, sosial, dan juga budaya. Lalu juga latar belakang bisanya terjadi peristiwa kembalinya persahabatan mereka dan hadiah dari Kayla ke Mindy melalui program reuni akbar sekolahnya sekaligus berbuka bersama untuk menciptakan keeratan nilai silaturahmi yang terjadi yang menjadi dasar untuk menciptakan latar belakang di konteks sosial dari iklan ini. Selanjutnya ada latar belakang pencerita. Latar belakang pencerita ini, iklan ini tunjukkan dari berbagai pandangan menurut saya pribadi ya. Melalui pandangan akan memaknai persahabatan dan menciptakan iklan yang lebih sering terjadi di masyarakat ini. Seperti contohnya bagian saling menyindir tadi nih, yang di sosial media itu kan sering terjadi ya di kehidupan kita saat ini. Lalu mengangkat latar belakang anak SMA yang sudah menjadi hal klise, tapi tetap indah dengan caranya sendiri. Karena masa-masa SMA merupakan masa yang anggapannya tidak pernah dilupakan oleh banyak orang dan membawakan kenangan-kenangan yang baik. Lalu juga ini membawa nilai pendidikan karena adanya secara tidak langsung kan mereka bersekolah dan mereka juga bisa bikin konten. Nah, itu menciptakan suatu hal yang positif bagi mereka sendiri kayak gitu. Selanjutnya juga ada nilai yang terkandung dalam iklan ini. Nah, ada berbagai unsur nih sebenarnya yang memperindah makna persahabatan dan silaturahmi yang berkesinambungan dalam hal bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali pelajaran serta makna yang terkandung dalam iklan berdurasi singkat ini yang menjadikan nilai baik dalam kehidupan dalam konteks sosial dan agama. Di sini juga mengangkat unsur nilai kerohanian melalui bulan suci Ramadan dan juga tokohnya yang memakai hijab, yaitu merupakan integritas dalam keagamaan mereka yang mereka percayai, dan juga memberikan berbagai sudut pandang positif yang dimaknai melalui nilai-nilai yang diberikan di iklan ini. Nah, yang terakhir ada struktur, ada 3 struktur, ada awal, tengah, dan juga akhir. Untuk awalnya itu bermula dari adegan saat seorang dengan berbicara depan, dan yaitu tadi penganugerahan Creator Awards selalu ditunjukkan dengan adegan di mana mereka sedang jalan-jalan mencari takjil dan akhirnya menciptakanlah diperkenalkan nama kontennya itu Jajan on Wheels, dan inilah yang menjadi awal nih dari iklan tersebut karena menciptakan sederhana pertemanan Mindy dan Kayla. Selanjutnya juga ada bagian tengah. Bagian tengah ini menceritakan tentang Mindy yang duduk bersama di sebuah rumah dan dengan Kayla, dan ada suatu notifikasi nih di HP-nya si Kayla
kalau misalnya ada geng takjil dan awalnya Mindy berspekulasi untuk kayak oh ini adalah geng barunya dari si Kayla dan itulah memulai awal pertengkaran mereka dan akhirnya kesalahpahamannya tuh diperbaiki melalui setelah Mindy akhirnya Mindy melakukan sindir menyindir di sosial media. Namun setelah dia keramas dengan sampo Sunsilk, akhirnya hatinya tenang dan akhirnya buat suatu thread di sosial media untuk kayak kenapa sih Kayla itu adalah sahabat yang baik seperti itu. Lalu di bagian akhir di film ini, di iklan ini maaf, di bagian yang dimana akhirnya Mindy menyamperin Kayla di acara reuni akbar tersebut dan akhirnya mereka berbicara. Dan ternyata grup takjil itu merupakan grup untuk surprise Kayla ke Mindy. Dan akhirnya dia bertemu dengan Kahana karena Kahana ini merupakan content creator nih yang sangat disukai oleh Kayla dan akhirnya menjadi konten bersama mereka untuk Jajan Always dan Kahana. Dan akhirnya kembali lagi ke penganugerahan Creator Awards yang di awal yang dimana ternyata Jajan Always lah yang menjadi pemenang dari Content Creator Awards ini yang menutup ikan tersebut. Nah ini juga disebut dengan restory yang dimana pada keadaan yang tidak baik menjadi baik, kembali dengan penuh suasana hangat dan penuh kasih sayang. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang analisa iklan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.